Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan dari Prodi PTI 1B, dan yang saya hormati dosen pengampu kita Bapak Hari Pratama Fikna, SPD MPDT, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas saya, yaitu mengenai tentang website. Apa sih itu website? Dan di sini saya akan menjelaskan tentang website itu apa, dan mari kita simak sama-sama berikut ini. Yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan dari pengertian website dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan. Website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet tersebut. Dan juga itu ada juga website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Oke, setelah kita membahas pengertian website tadi, kita beralih ke unsur-unsur web ya. Di situ ada untuk menyediakan sebuah website, maka harus tersedia. Unsur-unsur penunjangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nama domain. Nama domain itu adalah domain name atau juga URL, atau juga bisa kita sebut uniform resource location. Yang nomor dua itu adalah rumah tempat website, atau juga bisa dibilang web hosting. Yang nomor tiga itu adalah bahasa program, atau bisa kita bilang scripts program. Yang nomor empat adalah desain website. Yang nomor lima itu adalah program transfer data ke pusat data. Yang terakhir nomor 6 itu adalah publikasi website. Kita lanjut ke jenis-jenis website ya. Jenis-jenis website itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama itu adalah web pribadi atau personal. Itu adalah web kita sendiri atau web orang lain atau perorangan sendiri itu. Dan yang kedua itu adalah web perusahaan. Web perusahaan itu ditunjukkan untuk kepentingan branding perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah web organisasi. Itu adalah bentuk oleh organisasi untuk menyediakan informasi secara efisien. Dan yang keempat adalah web e-commerce, atau juga bisa dibilang pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Dan terakhir adalah web berita. Web berita itu adalah ditunjuk sebagai layanan informasi. Oke, kita lanjut ke bawahnya, itu adalah fungsi-fungsi web ya. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah media promosi. Media promosi itu adalah segala bentuk alat media atau mempromosikan terkait produk. Dan yang kedua adalah media pemasaran. Itu adalah sarana yang dapat dimanfaatkan pemilik bisnis untuk mengenalkan produknya. Dan yang ketiga adalah media informasi. Itu adalah alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi. Dan keempat adalah media pendidikan. Media pendidikan itu adalah media pembelajaran yang meliputi judul, tujuan, dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu nomor 5 adalah media komunikasi. Media komunikasi itu adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oke, kita beralih ke cara kerja web server ya. Saya akan menjelaskan. Cara kerja web server itu merupakan mesin di mana tempat aplikasi atau software beroperasi dalam mendistribusikan web page ke user. Tentu saja, sesuai dengan permintaan user, hubungan antara web server dan browser internet itu merupakan atau gabungan atau juga jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Setelah terhubung secara fisik, protokol TCP atau IP, atau bisa kita sebut networking protokol, yang memungkinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Bisa teman-teman lihat itu di samping, gimana contoh dari cara kerja web server. Itu ada klien dan juga ke web server. Kita beralih ke cara membuat website. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah gunakan keyword yang relevan. Di situ menjelaskan keyword adalah salah satu kata atau frasa yang digunakan pengguna untuk mencari informasi di internet. Yang kedua itu adalah buat konten yang berkualitas. Buat konten yang berkualitas adalah konten yang informatif dan bermanfaat juga dan mudah juga dipahami. Yang ketiga itu adalah gunakan struktur website yang baik. Struktur website yang baik memudahkan pengunjung untuk menemukan informasi yang mereka cari. Kita lanjut ke manfaat belajar pengembangan website. Ini sangat penting untuk kita ya teman-teman. Bagaimana kita bisa membuat website dengan belajarnya. Yang pertama itu adalah bisa bekerja dengan remote, atau bisa kita sebut dalam pekerjaannya. Bisa dikatakan dengan seorang web developer melakukan pekerjaannya dalam satu tim atau tugas dengan masing-masing. Yang nomor 2 itu adalah digitalisasi dibutuhkan oleh semua perusahaan. Saat ini seluruh sektor industri
mulai dari pemerintah hingga usaha mikro tengah serius untuk menggalakkan proses digitalisasi. Yang nomor tiga adalah hit demand atau realitas yang terjadi saat ini adalah kemampuan web development itu yang dibutuhkan di mana-mana. Seluruh perusahaan kini mencari para pengembang web handal. Kita masuk ke halaman terakhir ya, itu adalah sejarah website. Saya akan menjelaskan. Website pertama di dunia itu diluncurkan pada tahun 1991 oleh ahli komputer asal Inggris bernama Sir Timothy John, atau bisa kita bilang Tim atau Berners-Lee. Awalnya tujuan tim adalah merancang website itu tersebut hanya dibangun menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Atau HTML adalah bahasa markup yang hanya mampu menampilkan teks dan gambar statis. Baru setelahnya pada tahun 1996 muncul inovasi baru bernama CSS, atau kita bisa sebut Cascading Style Sheets atau CSS. CSS adalah teknologi yang diperkenalkan untuk menampilkan tampilan website. Di tahun yang sama, bahasa pemrograman JavaScript dirilis ke publik sebagai bahasa yang memungkinkan website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Kemudian pada tahun dekade 2000-an, teknologi Flash diluncurkan untuk membuat animasi dan video interaktif pada halaman web. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari website ini adalah website itu merupakan salah satu media yang penting di era digital saat ini. Website dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan lainnya. Dan ada juga ada beberapa cara untuk membuat website, antara lain dengan buat sendiri, atau antara lain membuat sendiri, membeli hosting atau domain, atau memanfaatkan juga jasa pembuat website. Untuk membuat website yang SEO friendly, ada beberapa tips yang Anda ikuti, antara lain dengan menggunakan keyword yang relevan, membuat konten yang berkualitas, menggunakan struktur website yang baik, dan mengoptimalkan gambar dan menggunakan sosial media. Oke teman-teman, sampai sini saja hasil dari presentasi saya, yaitu mengenai tentang website. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengerti apa yang saya katakan. Dan saya mohon maaf bila ada kata saya atau dari penjelasan saya yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga untuk Bahari. Dan akhir kata saya langsung tutup. Wabillahi taufiq daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.